Perkenalkan, nama saya Akima, saya dari Universitas Negeri Gorontalo, asal sekolah dari SMA PGRI 1 Kota Bogor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau kita bisa buat kode, apa ya biasanya kita kalau belajar? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Kabarnya apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya, seperti hari ini yang cerah, sepertinya adik-adik dan kakak-kakak, abang-abang sudah siap untuk belajar. Ini ya bersama ibu hari ini? Sudah. Ya, sudah siap? Siap. Sebelumnya, kira-kira siapa yang tidak hadir? Ada nggak yang mengenali teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir. Hadir. Hadir semua. Berarti pada semua ibu cek dulu secara random ya. Baik, Bu. Muhammad Arif, Hadir. Muhammad Naufal, Halo. Muhammad Rasya, Hadir. Zidan, Hadir. Surya Akbar, Hadir. Syaika, hadir. Anissa, hadir. Amanda, hadir. Arya Krisna, Hadir. Deja Akila, hadir. Dinda Alia, hadir. Fatimah, hadir. Gita Triana, hadir. Kaila, hadir. Kirana, hadir. Mega Aprida. Alhamdulillah semuanya hadir. Karena kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita dan pertemuan hari ini selalu bermanfaat. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Di pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru. Sebelum kita membahas materi baru, kita akan mengulas materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kira-kira materi sebelumnya apa ya? Tapi nggak tahu Bu, karena kami baru masuk nih. Jadi sebelumnya di kelas 11 kita udah belajar tentang keseimbangan. Kenapa sih reaksi itu disebut dengan seimbang? Kenapa? Karena reaksinya kira-kira dalam keseimbangan itu ada reaksi namanya reaksi heterogen, homogen. Reaksi homogen itu reaksi apa? Rasanya sama. Nah, reaksi yang basanya Sama. Kalau yang heterogen, Rasanya yang sadam gas dengan solid. Berarti heterogen. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang asam dan Basa. Ya. Sebelum kita masuk pada inti dari materi hari ini yaitu asam dan basa. Kita pernah nggak sih merasakan di kehidupan sehari-hari asam itu kok rasanya apa? Atau sabun. Sabun dalam kehidupan sehari kalau misalnya masuk dalam mulut rasanya apa? Pahit. Kenapa asam jeruk atau lemon itu rasanya asam? Kemudian sabun itu rasanya pahit. Kira-kira ada nggak pernah beli? Kok bisa ya dia itu rasanya pahit? Kemudian mengapa besi dapat luka jika terkena asam? Pernah nggak lihat berita hujan asam? Apa yang terjadi? Orang semuanya pergi ya, tak kemana-mana perginya. Kenapa? Ada apa dengan asam? Berbahaya. Dapat berkarat besi
aja huruf karat, apa lagi? Lir. Ya, bagi kita lihat apa sih sebenarnya asam itu dan apa sih sebenarnya basa. Perbedaan dari keduanya sehingga rasanya memiliki rasa yang berbeda, apa sih? Apakah itu memang ciri-ciri dari asam dan basa? Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami teori asam basa. Ada asam basa Arrhenius, Brewster Lowry, dan kemudian kita akan menentukan derajat keasaman asam dan basa pH. Kita lihat sekarang pengertian asam. Asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan dapat melepas ion H+ dalam larutan. Contoh alami dari zat asam antara lain cuka dan jeruk. Berarti sifat dari asam itu memang asam, masam. Ya. Banyak nggak dari kehidupan sehari-hari yang rasanya masam? Banyak. Contohnya yang masam-masam ada vitamin C. Misalnya vitamin C itu ya dari lemon, ya jeruk-jeruk yang biasa kita makan, nah, itu mengandung asam. Hal lain yang mengandung asam, cuka, ada yang lain. Makanan basi Bu, ada rasanya asam-asam nggak? Asam. Kira-kira bisa nggak kita sebut dia atau menjadi zat asam? Kenapa? Karena Rasanya asam. rasanya asam. Kedua ada basa. Basa memiliki rasa pahit. Kenapa bisa rasa pahit? Karena memang sifat basa itu obat lambung. Obat lambung apa rasanya? Pahit. Kenapa obat lambung itu harus pahit? Asam lambung. Dia terapkan asam. Iya kan? Asam lambung. Jadi kalau asam ditambah asam, pekat asamnya. Kayak kita naruh larutan yang pekat ditambah dengan yang pekat kan pekat. Iya. Gula yang dilelehkan ditambah gula leleh pekat-pekat. Kalau misalnya gula ditambah air berarti dia itu cair kan, ada airnya. Nggak pekat ditambah air berarti tidak semakin pekat. Begitu juga dengan asam. Kalau makin kita makan jeruk, apa yang terjadi? Cicik lambungnya bersuara seperti ada suara jahitan cicik di dalam. Jadi kita tambahkanlah yang namanya zat basa sehingga terjadilah reaksi netralisasi namanya atau menetralkan kondisi di dalam lambung. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa basa itu pahit, karena memang sifatnya. Kalau sabun pahit, kenapa bisa pahit sabun? Ada yang pernah buat proyek sabun? Pernah. Ada apa di dalam proyek sabun? Apa yang terkandung di dalam sabunnya? Kita ada namanya basa kuas. Atau misalnya ada yang nambahin UH-nya ada nih. Ada nggak UH-nya? Ada. Karena ada penambahan basa sehingga sabun itu rasanya pahit. Sabun. Dan ini dasar dari pengertian asam dan basa. Selanjutnya kita masuk ke teori asam basa menurut Arrhenius, Brewster Lowry, dan Arrhenius. Pertama di sini ada teori Arrhenius. Arrhenius mengatakan jika asam itu dikatakan zat itu dikatakan asam jika menghasilkan H+ di dalam air. Kalau misalnya suatu zat kita larutkan dalam air menghasilkan H+ berarti larutan tersebut disebut zat tersebut. Begitu dengan basa. Basa zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Contohnya ada asam klorida yang dilarutkan dalam air. Asam klorida berarti ada HCl. HCl dilarutkan dalam air berarti HCl ditambah H2O. Ternyata berarti ini HCl ditambah H2O menghasilkan
ionisasi. Kalau misalnya di dalam air begini, ini air nih, kita masukkan HCl. Nanti HCl-nya ini HCl akan berpisah, H plus sendiri, Cl sendiri. Jadi banyak nih H plus. Di sini ada namanya reaksi mungion. Mungion di dalam air. Air itu adalah pelarut ya. Pelarut aja. Ini pelarut air. Kita lihat ilustrasi gambarnya. HCl ditambah dengan H2. Di sini kalau kita ilustrasikan berarti H2O-nya menjadi H3O+. Kenapa? Karena dia mengikat hidrogen yang ada di HCl. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Kenapa harus terciptanya teori Bronsted-Lowry? Ya, dari pengertian Arrhenius, dia hanya bisa menjelaskan bahwasanya asam itu dikatakan asam jika larut dalam air. Pelarutnya akan menghasilkan H+ dan OH-. Kalau misalnya di Bronsted-Lowry, dia bisa menjelaskan zat itu termasuk asam jika ada serah terima proton. Asam berarti yang mendonor proton, proton itu H+. Basa adalah aksentor proton. Beda ya dengan yang Arrhenius. Kalau Arrhenius menghasilkan H+ atau OH-. Kalau di Bronsted-Lowry adanya serah terima proton. Yang mendonorkan disebut asam, yang menerima disebut basa. Kita lihat di contoh. Ini reaksi ionisasi dari NH3 direaksikan dengan H2 menghasilkan NH4+ dan OH-. Dimana kita bisa lihat adanya serah terima proton di antara reaksi ini. NH3 pada produk berubah menjadi NH4. Berarti di sini ada penambahan hidrogen, ya kan? Penambahan proton. Proton tadi adalah H+. Sedangkan OH- yang awalnya H2O berubah menjadi OH-. Hidrogennya berkurang. Berarti di antara NH3 dan H2O, siapakah yang memberi hidrogen dan siapakah yang memberi proton dan siapa yang menerima proton? Otomatis yang memberi proton itu adalah H2 karena dia kehilangan satu hidrogen. Berarti yang memberi hidrogen itu disebut dengan asam. Yang menerima hidrogen atau proton itu disebut basa. Sehingga hasil yang didapatkan di produk, hasilnya itu menjadi yang asam. Kemudian OH-nya menjadi basa konjugasi, sedangkan NH4-nya menjadi asam konjugasi. Berarti ini menerima proton menjadi asam konjugasi, yang kehilangan proton menjadi basa konjugasi. Beda ya dengan yang Arrhenius. Arrhenius mengion, ada H+ Cl-. Kalau H+ dihasilkan berarti asam, kalau OH yang dihasilkan basa. Sedangkan di Bronsted-Lowry, siapa yang memberi itu namanya asam dan siapa yang menerima disebut basa. Dan yang menerima disebut asam konjugasi, yang memberi disebut basa konjugasi. Di sini ada yang bingung? Selanjutnya asam basa Lewis. Lewis mengatakan suatu zat yang menerima elektron disebut asam, sedangkan yang mendonor itu basa. Tadi kebalikan dari Lewis, cuman bedanya di sini menggunakan elektron. Kita pernah belajar tentang struktur Lewis. Lewis berarti kita bercerita tentang elektron. Ya kan, pasangan elektron bebas, pasangan elektron ikatan. Nah, disinilah perannya ada namanya elektron bebas dan elektron ikatan. Siapa yang mengikat dan siapa yang makanya tadi suatu zat yang menerima itu namanya elektron, sedangkan basa itu pendonor. Contohnya kita lihat
gambarkan dulu NH3. N ini punya elektron valensi 5. Sedangkan dia punya atom yang lain yang berikatan dengan N, yaitu hidrogen ada 3, sehingga 2 elektron lagi tidak berpasangan. Jadi ada 1 pasang elektron bebas. Ini ada nih kan pasangan elektron bebas. Sedangkan BF3 dia memiliki elektron valensi 3 dan memiliki unsur yang lain atau atom yang berikatan 3. Jadi 3-3-nya sudah berikatan. Otomatis dia tidak memiliki elektron bebas. Bagaimana caranya NH3 ini bisa berikatan dengan BF3? Nah, disitulah perannya ikatan kimia. Adanya serah terima elektron. Berarti dari cerita kedua ini siapa yang memberi elektron? NH3 kepada BF3. Berarti ini 1 elektronnya diberikan ke B, sehingga bisa berikatan NH3 BF3. Nah, ikatannya kan sudah jadi begini. Serah terima elektron bersama namanya ikatan kovalent. Karena yang memberikan hanya ada 1, cuma 1 pihak yang memberi, tidak kedua pihak memberi, berarti namanya koordinasi. Karena 1 elektron dipakai untuk bersama. Dari sini transfer ke sini 1 sehingga dia bisa tarik garis. Jadilah seperti garis. Ya, namanya ikatan kovalent. Ya, jadi ketiga perbedaan elektron, perbedaan dari ketiga asam basa itu, pertama ada H+, yang kedua tadi proton, yang ketiga elektron. Lewis, kalau udah teringat Lewis berarti elektron, pasti dia itu bercerita ke elektron. Bronsted-Lowry berarti ada proton. Siapa yang memberi, siapa yang menerima. Kalau Arrhenius, nah itu paling dasar dan yang akan sering dipakai dalam asam basa. Nanti ada pelepasan H+, pelepasan OH-, menentukan pH. Nah, kita biasanya banyak dipakai yang Arrhenius. Apakah ada teori Bronsted-Lowry dalam menentukan pH? Ada. Jadi seringnya kita lihat ada pengionan namanya. Kalau mengion berarti kita lihat pada Arrhenius. Ya. Dari ketiga teori ini ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Salah tanya. Nah, nanti kita bahas. Sekarang kita bahas materi terakhir, yaitu derajat keasaman atau menentukan pH asam dan basa. Menentukan pH itu bisa menggunakan beberapa cara. Jadi cara salah satunya itu menggunakan stoikiometri atau perhitungan matematika dalam kimia. Sebelumnya kita udah belajar konsep mol. Sudah. Menentukan pH itu kita pasti masuk di teori konsep molaritas. Ya, cara mencari molaritas, cara mencari massa. M sama dengan N per V, kemudian ada mencari N sama dengan gram per M. Itu pasti akan berguna untuk mencari P. Kita lihat dulu yang pertama. Menentukan pH larutan asam dan basa. Cara menghitung pH bergantung pada apakah larutan tersebut tergolong kuat atau lemah. Ada namanya asam kuat dan basa kuat. Kemudian nanti ada namanya asam lemah dan Basa lemah. Kita bahas dulu sekarang di asam kuat dan basa. Contoh yang di bawah merupakan rumus dari asam kuat, mencari pH asam kuat, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali A, yang mana A itu adalah valensi asam. Valensi asam bisa kita lihat dari contoh misalnya HCl, seperti tadi ya HCl atau NaOH. Berarti kalau mengion itu menjadi Na+ dan berarti valensinya bisa kita lihat dari OH- ada di sini H+-nya ada
Kalau misalnya Bu, di sini koefisiennya ada 2, misalnya di reaksi yang lain, berarti valensinya ada 2. Kalau ada 3 berarti valensinya 3, kalau 1 tetap ditulis 1. Kalau basa juga sama, bedanya hanya di OH-nya saja. Kita lihat cara menentukan pH asam kuat. Tentukan pH dari larutan HCl 0,01 m. Diingat, untuk menentukan pH itu kita lihat satuannya molaritas. Rumus molaritas adalah M sama dengan N per ml. Kalau mencari M sama dengan gram per ml. ya. Tentukan pH larutan dari 0,01 m. Pembahasan HCl adalah asam kuat dengan valensi 1, H+ dan Cl. Rumusnya tadi Ma kali Ma, berarti konsentrasi asam. Konsentrasi asam di sini dalam satuan molaritas. Berarti kalau dilihat dari H+ sama dengan Ma kali A sama dengan 0,01 m dikali 1, karena valensi asamnya sama dengan 0,01. berarti 0,0 atau bisa dibuat 1 kali 10 min ya, bisa dibuat 10 min 2. Baru kita masuk ke pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ada ya di situ ya, konsentrasi H+ sama dengan min log 2. Langsung di atasnya 2. Kalau misalnya 3 kali 10 min 2 Bu, gimana? Berarti di sininya 2 min log 3. Bisa nggak dicari log 3 berapa? Log 3 sama dengan, lalu nanti 2 dikurang log 2 dikurang segini. Atau bisa nggak ada sampai di sini saja bisa. Ada kalkulator, bisa dilihat log 3 itu berapa dikurangi dengan 2. Dapat pH. Berarti dari HCl itu memiliki pH sama dengan 2. Selanjutnya ke basa kuat. Basa kuat bedanya hanya pada OH-nya saja. Caranya sama dengan menentukan asam kuat, yaitu ada konsentrasi basa. Bedanya kan di OH- ya. Yang tadi konsentrasi H+, sekarang konsentrasi OH-. MBD itu basa, B valensi basa. Kalau OH-nya 1 buat 1, kalau 2 buat 2. Sama. Kita lihat di contoh, tentukan harga pH larutan H2SO4. H2SO4 0,01 m. H2SO4 kalau diionkan berarti berapa ionnya? H2SO4 H+ ditambah SO4 2 min. Sama nggak antara kanan dan kiri? Jumlahnya kita setarakan Bu. Berarti apa yang tambah? Oke, berarti sini ada 2. Oh, di sini hidrogennya ada 2. Berarti valensi asamnya ada 2. Ya. Ini contoh asam kuat. Berarti valensi asamnya ada 2. Kita ke contoh basa. Hitunglah larutan CaOH 2 kali. CaOH 2 kali 0,05 m. Caranya sama, MB dikali B. Pertama yang harus kita lakukan adalah menulis reaksi ionisasi dari CaOH 2.
2 kali. CaOH 2 kali berarti menjadi Ca golongan berapa? Ca dan OH min. Nah, kalau sudah ada senyawa seperti ini berarti OH minnya ada 2. Berarti valensi basanya bisa kita tulis di sini ada 2. Berarti valensi asam Mb kali B. Jadi 0,05 dikali 2 sama dengan ada ya 2 dikali 0, bedanya antara asam dan basa cara mencari pH-nya. Kalau asam langsung pH, kalau basa pOH-nya pOH. Kalau tadi asam langsung kita dari pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kalau basa pOH sama dengan min log konsentrasi OH. Tadi sudah diketahui konsentrasi OH minnya adalah 10 min 2. Kemudian baru kita masukkan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. 14 dikurang pOH, pOH-nya sama dengan 2. Berarti 14 dikurang 2 sama dengan 12. Berarti pH dari CaOH 2 kali 0,05 M sama dengan 12. 12 itu merupakan triad basa. Ada berapa sih triad basa? 1 sampai 6 bisa kita sebut asam, 7 itu netral, 8 ke atas basa. Jadi kalau misalnya ada didapat di sini sebelah ketiga itu basa. Biasanya ini alkalin. Alkalin ini masuk di golongan alkalin tanah, basa. BaOH, makanya Ba itu OH kan bukan BaH, HBa. Ya kan? Ada pertanyaan? Ini mudah ya dipahami. Ma kali A, kemudian ada Mb kali B. Tugasnya hanya mengionisasi dulu senyawa yang diketahui. Selanjutnya ada asam lemah. Nah, bedanya di asam lemah, di sini ada Ka. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam. Tetapan, berarti sudah ada ketetapannya. Kita nggak perlu cari, sudah ada ditentukan. Yang perlu kita cari adalah molaritasnya saja. Asam lemah dan basa lemah hanya terionisasi sebagian dalam air, sehingga perhitungannya melibatkan tetapan ionisasi. Bedanya dengan asam kuat dan basa kuat, mereka itu terion sempurna, sehingga uji listrik, kalau kita uji elektrolit, lampunya bisa lebih terang. Kalau yang terurai sebagian seperti asam kuat dan asam lemah dan basa lemah, itu bisa jadi lampunya redup. Seperti cuka di sini. Cuka kalau kita uji elektrolit dia akan menghasilkan lampu yang sedikit atau bahkan nggak ngidupin lampu. Cuma ada gelembung-gelembungnya aja. Kalau misalnya yang asam kuat, contohnya apa? NaCl dilarutin dalam air, maka dia akan menghasilkan Na+ dan Cl. Nah, kita taruhlah contohnya besi yang ada sudah terhubung dengan lampu, pakai baterai kan, kita masukin ke airnya, keluar cahaya lampu yang sangat terang. Kenapa? Karena kutub positif akan menarik yang negatif, kutub negatif akan menarik yang positif. Jadi dia sangat terionis sempurna, banyak ionnya di dalam, kayak kita. Kita berteman sama berdua nih, sampai ke kelas kita udah berbaur, tidak lagi jadi di kelas ini banyak sekali ion, sehingga untuk bereaksi, oh di sana ada plus, saya min di sana, oh di sini min ada plus, datang ke sini.
Kalau yang terionisasi sebagian, ada yang masih dalam bentuk senyawa, ada yang sudah terionisasi. Kalau masih dalam bentuk senyawa tidak bisa menghasilkan listrik. Dia mau kemana? Dia plus enggak, min enggak. Karena plus minus ada di dalam dirinya. Si ibu sama teman ibu nih, dia plus, ibu min. Kita mau pergi kemana nih? Ke plus nggak bisa, ke min nggak bisa. Kalau kita berpisah berdua, nanti dia plus ibu min, ibu akan pergi ke plus yang lain, dia pergi ke min yang itu, terus berputar. Gitu ya. Jadi bedanya di situ mengapa di asam kuat, basa kuat, bedanya dengan basa lemah dan asam lemah, karena terionisasinya sebagi. Makanya di sini ada Ka dikali M. Ka itu tetapan ionisasi. Ya. Kita lihat contoh asam lemah. Hitunglah pH larutan CH3COH 0,1 M jika diketahui Ka sama dengan 10 min. Dari rumus bla 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 bisa diketahui dapatlah pH-nya sama dengan di rumusnya sama, caranya sama, mencari pH min log H plus, kemudian H plus itu berarti konsentrasi di atas ya. Asam, apakah asam beda bu konsentrasinya? Tetap konsentrasi H plus, cuman dia bagaimana dengan basa? Basa juga sama, bedanya hanya di OH. Tetap ada ionisasi atau tetapan ionisasinya. Tetapan ionisasi basa kita buat lambangnya sebagai Kb. Contohnya juga nggak jauh beda dengan yang asam lemah, yaitu ada Kb dikali Mb dalam akar. Akar Kb dikali. Kalau misalnya Kb-nya diketahui, OH-nya tidak diketahui, berarti rumusnya tinggal dibalik sah. Sudah diputar kan? Kb sama dengan OH min per MB. Gitu ya? Ya. Dari contoh ini ada yang bisa ditanyakan? Kami akan bertanya setelah masalah kami didapat. Nah, ini salah satu contoh indikator yang bisa digunakan untuk menentukan yaitu asam atau basa. Kalau tadi menentukan pH menggunakan stoikiometri atau perhitungan, yaitu bisa kita gunakan pada saat praktikum di laboratorium. Di sini ada namanya pH meter. pH meter itu sangat praktis, nggak perlu ngitung-ngitung, nggak perlu dirasa-rasa, tinggal dicelupin aja ke dalam larutannya, dapatlah pH-nya berapa. Kalau yang kedua ada indikator alami, biasanya kita gunakan ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Contohnya di sini sayur-sayurannya ada kunyit. Kalau tetap kuning berarti dia asam. Kalau misalnya agak berubah dia basa. Nanti dia punya trade sendiri. Kalau misalnya kita menggunakan indikator kunyit, kalau berubah warna berarti dia asam. Kalau tidak berubah basa. Nah, sudah seperti itu. Begitu juga dengan kol yang warna ungu dan yang lain. Banyak sekali contoh-contoh alami yang ada di depan. Tapi indikator ini hanya bisa menentukan yaitu asam atau basa. Tidak bisa dia asam kuat, basa kuat, asam lemah, nggak bisa. Karena tidak menentukan angka, hanya melihat perubahan warnanya saja. Kemudian yang ketiga ada universal. Universal ini yang biasa kita pakai di laboratorium, menentukan pH atau melihat larutan tersebut asam atau basa. Dan ini bisa kita tentukan apakah dia itu asam lemah dan kuat. Itu basa lemah, basa kuat. Karena sudah tertulis angka di atasnya. Kita tinggal cocokkan. Masukin ke dalam larutan, tentukan semuanya ini basa, baru dicocokkan dengan yang ada di tabel. Oh, cocok nih semuanya yang keempat, berarti dia asam. Nanti di sebelahnya ada lagi yang seperti tadi warnanya biru-biru. Oh, nggak cocok di sebelah sini, ditukar sebelahnya. Jadi pahami? Bisa. Selanjutnya
Kira-kira pH dari larutan NaCl 20 gram dalam 10 ml air 58,8 adalah cara menentukannya. Berarti ini ada konsep mol ya? Iya. Konsep mol. Tadi satuannya dalam molaritas langsung, kalau ini dalam massa. Berarti dia padatan. Padatan yang dilarutkan dalam air. 20 gram, massa berarti ada gram per ml. Gram per ml 20 gram per 58,44 sama dengan berarti kemudian dibagi atau dikali 10 liter. Dibagi Rumusnya apa? M sama dengan N per jawabannya adalah 20 berapa? Atau nggak ada jawabannya? A. 0,34 34 atau ada yang dikali N kali P? Kalau jawabannya ini benar enggak? Ada yang jawabannya ini? tidak ada. Salah, Bu. Kami punya jawaban yang lain. Berapa jawabannya? 3,4 cek. Kalau misalnya 34 berarti rumusnya salah. Tapi kalau yang 34 itu cara carinya gimana? Apakah N sama dengan N kali P? Berapa? N kali P atau M sama dengan N per V? N kali P. Berarti rumusnya salah. Kita ngambilnya yang N per V. Berapa jawabannya? 3,4 Yang kedua, pH dari larutan KUH 0,03 adalah KUH. Berarti KUH itu ada tadi kuhamin. Terus ada PUH, baru pH. pH berarti 14 dikurang PUH. Ini milok kuhamin. Ini berarti ada MB kali B. pH dari 0,03. Berarti 3 ya? ya 3 kali 10 pangkatnya 2 berarti 2 minlog 3 berarti log 3 berapa? 2 min log 3 2 min log 3 berapa? Koma berarti ambil 2 min log 3 sama dengan berapa? 2 min log 3 ya, dapatnya kan 3 kali 10 min 2. Berarti ini 2 min log 3. Ini berapa nih? 2 min log 3 Bu, oh langsung bisa Bu. berapa? 14 langsung kurangi 2 jadi 12 min log 3 12 min log 3 kan pH. pH nya ini
berapa? 1,5. Jadi kan 1,5 sama dengan 1,5. Berarti ini kan dikurang 14 dikurang 1,5 sama dengan 12 koma. Lihat. Demikian. Yang berperan sebagai asam konjugasi, berarti ini tadi teori asam dan basa. Bronsted Lowry. Asam basa Bronsted Lowry. Bronsted Lowry berarti proton. Siapa yang memberi proton dan siapa yang menerima proton? Asam konjugasi berarti yang menerima proton. Berarti dari H2CO3 dan NH3 siapa yang menerima proton? H2CO3. Ya kenapa? Karena hanya bertambah. Satu lagi. Basa menurut Lewis adalah suatu zat yang memberi proton. Yang benarnya adalah serah terima. Ya, serah terima. Kira-kira untuk menentukan pH menurut ada indikator spektrometri. Misalnya ini kita menentukan pH yang ada di kehidupan sehari-hari. Berarti kita bisa menggunakan indikator alami ataupun pH meter. Berarti kalau misalnya saya ambil sampel Bu dari Goldly, jadi saya harus pakai apa? Berarti kita perlu namanya perhitungan, ya kan? Ataupun misalnya dari lingkungan sehari-hari ada garam dan lainnya, saya nggak tahu Bu pH-nya berapa, berarti kita harus hitung dulu pakai stoikiometri, baru dibuktikan melalui praktik. Kira-kira di sini kita akan menyelesaikan satu masalah. Di sini Bu membagi kelompok, ada 4 kelompok. Silahkan duduk berdasarkan kelompok. Ayo kita. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ada yang 5. Sini 21. Ini buat terbagi ada lembar kerja. Silahkan identifikasi masalah yang ada di dalam LKPD. Ya. Ini 1. Oh, ini yang keempat. Ada 1 tadi ya. Bisa berbagi LKPD-nya? Bisa ini foto ya? Foto saja ya. Di sini ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Kira-kira apa saja yang bisa dikerjakan? Di dalamnya bisa kalian tampilkan bentuknya, apakah mau dalam bentuk tulisan, terserah itu. Diskusi kelompok. Oh, kami maunya dalam bentuk tulisan Bu. Kami maunya dalam bentuk gambar, kami maunya dalam bentuk yang macam.
silakan dibagi, jangan di sini aja. Baca nomor 1, 2, 2. Tentukan tugas anggota kelompok. Bukan, langsung nulis presentasi kamu nomor 1, kamu nomor 2. Presentasi kita tulis ngerjain support system presentasi. Support system. Sebanyak 4 gram kristal. Merek berarti yang dulu ya. Dikali dong. Sama M kali V. M kali V. 0,1. Ya makanya. Ini kan harus jadinya 10 mili.
Itu selesai. Udah selesai yang lain selesai. Selesai. Apa hasilnya? 1,7. Sudah ya. Tadi apa? Tadi kalau semakin tinggi angka di atas 1/14. Ke sini udah selesai? Udah, Bu. One more. Udah selesai? Udah selesai ini? Oke, kita bisa presentasi ya. Silakan sampaikan hasilnya. Kelompok 2. Kelompok 2. Selesai kan kelompok 2? Sudah, Bu. Ada yang menulis, silakan menulis sesuai dengan passionnya. Kalau nggak mau ya sudah, salah. Ayo mau. Oke, satu yang menulis, satu yang presentasi. Berarti sambil tulis, satu yang presentasi. Perkenalan dulu. Halo semuanya. Kenalin, kita dari
asam basa. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu di kelompok kita ada siapa aja. Pertama ada aku, saya Kesuparan Siregar. Terus ada Alia, Lydia. Terus ada yang lain. Salah. Ada si Abai sama Tasya. Oke, pertama kita bakal menjawab nomor 1, yaitu soalnya itu berapakah pH dari larutan asam klorida HCl 20 gram dalam 10 liter pelarut, serta jelaskan kaitannya dengan teori asam basa. Jadi yang pertama-tama kita cari dulu MR dari HCl. Diketahui bahwa MR dari HCl ini 36,5 ya teman-teman. Terus selanjutnya kita cari mol dari HCl ini. Rumusnya itu gram per ml. Gramnya itu sudah diketahui bahwa 20 gram dan ml itu 36,5. Dihasilkan hasilnya itu 0,548 mol. Selanjutnya kita cari pH-nya. pH-nya itu sama dengan min log H plus. Ini emang rumusnya ya teman-teman. Sama dengan min log dalam H plusnya kan karena plusnya udah diketahui ini 0,548 ditulis dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya sama dengan 0,26. Selanjutnya nomor 2, soalnya itu hitunglah pH dari larutan natrium hidroksida atau NOH 0,01 m. Yang pertama-tama kita cari OH min. OH min ini sudah diketahui sama dengan 0,01 m. Selanjutnya kita cari POH. POH ini rumusnya min log dalam OH min. Min log sama dengan OH minnya diketahui bahwa 0,01 masukin ke dalam rumus, hasilnya 2 teman-teman ya. Selanjutnya kita cari pH-nya. pH-nya ini kita masukin rumus 14 dikurangi POH. POH-nya dari diketahui nilainya 2. Selanjutnya 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi pH-nya adalah 12. Selanjutnya nomor 3. Soalnya itu dalam reaksi CH3COOH plus H2O bereaksi CH3COO min plus H3O plus. Spesies mana yang bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry? Jelaskan. Jadi Bronsted-Lowry yang teman-teman tahu nanti dijelasin sama Bu Akrima itu teori yang mana yang menjadi asam dan juga basa. Itu basa asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Ini teman aku yang ngasih tahu ya guys. Mungkin teman aku bisa ngejelasin guys. Oke. Jadi ini CH3COOH itu asam kita. Dia yang bertindak sebagai asam karena dia yang mendonorkan proton atau magas ke H3O yang awalnya H2O jadi H3O+. Ya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila teman-teman kurang paham sama penjelasan kami. Selebihnya terima kasih sudah mendengarkan.
disebut basa Lewis karena memiliki pasangan elektron bebas yang bisa dibebaskan ke zat yang lain. Untuk yang kedua, tentukan pH dari KOH 0,02 mol. Untuk OH-nya itu 0,02 mol dan langsung ke pH-nya min 0,02 menghasilkan 2 kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 bisa diubah menjadi min 2 yang menghasilkan 0,3. Setelah itu, angka 2 di sebelah 10 pangkat 2 dikurangi dengan 0,3 jadi 1,7. Untuk pH-nya 14 dikurangi pOH yaitu 14 dikurangi 1,7 menghasilkan 12,3. Jadi pH-nya 12,3 untuk dikalkulasikan itu 12. Dan ini termasuk basa keluar tengah dari sebelah kanan. Persoalan akhir, jelaskan perbedaan asam basa arsenius, bromine, dan Lewis. Yang pertama, arsenius, asamnya menghasilkan hapus, basanya menghasilkan OH-min. Lalu bromine, asamnya memberi atau donor yang diisukan hapus, sedangkan basanya menerima atau akseptor hapus. Dan yang terakhir yang Lewis itu asamnya penerima elektron, basanya pemberi elektron. Sekian yang informasi dari kami. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 mau nulis atau mau Bebas. Satu aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban yang sudah kami jawab. Nomor 1. Menurut Lewis, asam merupakan zat yang menerima elektron, sedangkan basa merupakan zat yang mendonor elektron. Carilah contoh dan jelaskan. Nomor 1. Contoh. Contohnya yaitu AlCl3 atau bisa juga disebut aluminium klorida. Penjelasannya yaitu AlCl3 kekurangan pasangan elektron dan dapat menerima pasangan elektron dari donor. Contohnya yaitu NH3 atau amonia. Penjelasannya yaitu NH3 memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen yang dapat diberikan kepada asam Lewis. Contoh asam Lewis yaitu senyawa yang menerima pasangan elektron dan basa Lewis yaitu senyawa yang memberikan pasangan elektron. Tentukan pH dari KOH 0,02. Yang pertama, OH-min sama dengan NP dikali B 0,02 atau 2 kali 10 min 2. pOH-nya min 0 kali 10 min 2 sama dengan 2 min log 2 sama dengan 1,9 atau 2. pH-nya sama dengan 14 min 2 sama dengan 12. Nomor 3. Arsenius menghasilkan H+ dalam air atau asam. Bisa juga menghasilkan OH- dalam air atau basa. Bromine adalah donor atau pemberi proton H+ atau asam. Akseptor yaitu penerima proton H+ atau basa. Lewis adalah akseptor penerima pasangan elektron atau asam dan donor pemberi pasangan elektron atau basa. Contohnya yaitu Arrhenius yaitu HCl atau asam dan NaOH yaitu basa. Yang kedua ada Bromine yaitu NH+ atau asam dan juga NH3 atau basa. Yang ketiga yaitu Lewis
Lewis adalah BF3 atau asam Lewis dan NH3 atau basa Lewis. Terima kasih atas pendengarannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Menulis atau Baca aja, Bu. baca aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membacakan dari hasil lomba kerja peserta didik materi asam dan basa. Yang diberitahu bahwa nomor 1. Sebelum itu izinkan perkenalkan teman-teman kami mulai dari yang sini. Perkenalkan, saya Alif. Halo. Halo Arya. Nomor 1. Ada anggotanya selain Arya, ada Alif, ada Amanda, ada Kirana, ada Niklaus. Untuk nomor 1, soalnya adalah tentukan pH dari 100 ml larutan asam asetat CH3COOH 0,1 mol. Jika diketahui tetapan ionisasi asam Ka adalah 10 ml adalah dari hasil jawaban kami adalah diketahui volumenya itu 100 ml, jadi diubah ke liter yaitu 0,1, Ka nya 10 pangkat min 5, Ma nya 0,1 M yang menjadi 10 min 1. Ditanyakan itu adalah H plusnya, konsentrasi H plus ya. Jadi konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma sama dengan akar 10 min 5 dikali 10 min 1 sama dengan akar 10 min 6 sama dengan 10 min 3. Untuk nomor 2, sebanyak 4 gram kristal NaOH MR nya 40 gram per mol dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Berapakah pH larutan yang terbentuk? Untuk nomor 2, diketahui bahwa masanya adalah 4 gram, MrNaOH nya adalah 40 gram per mol, dan volume airnya adalah 500 ml yang kita ubah jadi ke liter menjadi 0,5 liter. Ditanyakan pH-nya, jawabannya adalah N sama dengan GR per MR sama dengan 4 gram per 40 gram mol sama dengan 0,1 mol. Molnya sama dengan N per V sama dengan 0,1 dibagi 0,5 sama dengan 0,2 mol. Nomor 3, perhatikan reaksi asam basa berikut. Dalam reaksi Ni tambah 4CO bereaksi Ni CO4. Spesies mana yang bertindak sebagai asam dan basa, Lewis dan yang apa? Nomor 3, CO memiliki pasangan elektron bebas, bahasa Lewis. Ni menerima pasangan elektron dari CO, asam Lewis. Nomor 4, tentukan reaksi berikut yang dapat dijelaskan sebagai reaksi asam basa menurut teori Arrhenius, Brewster-Lowry, dan Lewis. Yang A ada SO3 gas tambah H2O liquid bereaksi H2SO4 aqueous, yaitu dia adalah Lewis. Dan B, H2SO4 ditambah KOH bereaksi menjadi K2SO4 tambah 2H2O, yaitu memenuhi semua teori. Yang C, NH3 tambah HCl bereaksi menjadi NH4Cl, yaitu dia adalah Brewster-Lowry. Yang D adalah Ag plus ditambah 2 NH3 bereaksi menjadi Ag NH3 2 tambah ya, itu dia adalah Lewis. Sekian dari kelompok 3, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
basa dan teori, asam basa, arrhenius, Bronsted Lowry serta. Jadi yang dapat kita simpulkan dari semua diskusi yang sudah disampaikan adalah, oh tadi saya dapat pH-nya 12 yang menunjukkan bahwa basanya kuat ya. Berarti semakin tinggi atau semakin ke atas itu berarti semakin basa. Kalau ke bawah semakin lemah. Kira-kira dari keempat kelompok ini yang memiliki pH asam lemak tadi ada nggak? Ada? Ada. Dari kelompok siapa? Di sini ada? Berapa berarti kira-kira pH dari asam lemak? Kira-kira pH dari asam lemak? Asam lemak berarti ada pH-nya 6 ya. 5 itu bisa dikatakan sebagai asam. Kemudian untuk teori Bronsted Lowry, tadi ada berapa kelompok yang membahas tentang Bronsted Lowry? Kelompok mungkin semua ada Bronsted Lowry? Ada ya. Kemudian tadi ada di kelompok 3 menjelaskan semua teori dari asam dan basa. Kita bisa lihat nih di kerjanya kelompok 3 siapa yang bekerja sebagai asam basa, Bronsted Lowry, arrhenius dan ya. Berarti semakin tinggi pH berarti semakin kuat. Kalau untuk yang basa, kalau asam semakin kecil angkanya berarti semakin asam. Kan tadi ada triadnya itu di tengah ya. Di tengah itu ada 7 berarti dia kalau ke kiri, semakin ke kiri berarti semakin kuat, semakin ke kanan semakin kuat. Kalau ke kiri kuatnya itu asam, kalau ke kanan kuatnya itu basa. Jadi kalau saya ke sini basanya semakin lemah, ini asamnya semakin jadilah net. Ya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, ya, oke. Kita bisa regang-regang dulu. Kami capek deh begitu. Tugas segala macam. Dari semua pembahasan hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Terima kasih sudah berdiskusi semaksimal mungkin. Ya. Setelah ini Ibu akan memberikan latihan ini. Latihan individu. Tanyakan 10 bisa ini. Ya. Ini ada yang
Siapa sih yang ngomong? Menerima pasangan mereka. Sendiri apinya ditutup. Namanya kalau B3 ya? 3 aja, 3 pasang. Tiga pasang. Udah ya, udah selesai bisa dikumpul. أشهد أن لا إله إلا الله
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Dan sudah bisa dikumpulkan. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saya 1, 2, 3, 4, dilihat dari pengionannya, kelepasan elektron atau serah terima elektron. Jika kita lihat dari penentuan pH asam basa, berarti semakin tinggi semakin kuat basanya. Kalau asamnya ya, intinya itu ya, semakin ke kiri semakin asam, semakin ke kanan semakin
Yakin? Ya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang atau melakukan praktikum indikator asam dan basa. Ya. Dari pembelajaran hari ini Ibu mau minta pendapatnya dari teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Bu, saya merasa ini, merasa itu, untuk selanjutnya kita harus begini. Ada yang mau memberikan refleksi? Praktikum. Kita praktikum. Kalau kita akan melakukan praktikum. Oke, kita nanti kedepannya insya Allah akan melakukan praktikum. Sebelum praktikum kita bahas dulu hitung-hitungan di ya. Untuk pelajaran hari ini apa yang dirasakan oleh kakak-kakak semuanya? Seru nggak ya? Bu, saya bosan, saya merasa berdiri dong satu orang. Kirana silakan.